Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Ukraina udah beberapa tahun ini menjadi negara yang dibombardir sama Rusia. Negara yang tetanggaan ini malah saling sikut. Penyebabnya adalah si besar Rusia ngeklaim kalau Ukraina masuk ke dalam wilayah kesatuan mereka. Sedangkan Ukraina udah 2 kali ngalamin revolusi, yaitu tahun 2005 dan 2014. Ukraina menolak klaim Vladimir Putin yang bilang kalau negara tersebut masuk ke dalam wilayah Rusia. Lantas ketegangan ini membuat Rusia sebagai negara adidaya di sana naik pitam dan ngancem kalau bakalan ngelakuin invasi ke Ukraina. Kalau udah perang, kita jadi mikirin soal lingkungan dan kelangsungan hidup flora dan fauna di daratan Rusia ataupun Ukraina sana. Pasti mereka akan berdampak hal buruk dari perang. Bisa saja tempat tinggal mereka rusak karena bom atau air di sana dicemari oleh kimia dari senjata. Wah, nggak kebayang ya gimana efek buruknya bagi binatang di sana, khususnya para ikan-ikan yang kita sayangi. Rusia adalah negara besar, Ukraina juga bentuknya nggak terlalu beda, jadi keadaan alam mereka sangatlah mirip. Yang pasti, sungai di sana bersih-bersih dan bersuhu sangat dingin. Bahkan bisa beku pas datangnya musim salju. Lalu apa saja ikan yang hidup di sana di perairan air tawar Rusia ataupun Ukraina? Yuk simak video ini sampai habis ya. Sungai di Rusia. Rusia punya sungai yang terpanjang dan terbesar di Eropa. Anak sungainya aja hampir bercabang sebanyak 200 jumlahnya. Bayangin aja, sungai ini adalah sesuatu yang sangat vital untuk kehidupan masyarakat sana karena airnya mengalir sampai ke 200 anak sungai. Volga River memiliki panjang 3.530 km. Gila kan tuh panjangnya? Sungai Volga adalah rumah dan habitat ikan purba bernama Sturgeon. Ada 27 jenis ikan ini dan 4 diantaranya adalah warga lokal sungai Volga. Mereka adalah beluga, starlet, stelate, dan sturgeon Rusia. Ikan ini dicari karena telurnya yang jadi makanan orang kaya bernama kaviar. Mereka dijuluki sebagai fosil hidup karena udah eksis sejak zaman dinosaurus nongkrong di bumi kita. Pas meteor ngebasmi dan membuat para dino punah, sturgeon masih bisa tetap eksis. Bahkan sampai sekarang, setiap individu ikan ini bisa sampai 100 tahun lebih dan ukurannya juga gede banget. Nasib mereka juga diambang kepunahan karena akibat dari penangkapan berlebihan dan ada sebuah alat listrik di bawah bendungan Volga yang menghambat siklus kehidupan sturgeon. Karena mereka nggak bisa berimigrasi walau katanya ada terowongan khusus yang dibuat untuk mereka. Tapi bakalan sulit buat mereka untuk balik ke tempat asalnya. Jadi hal ini juga berdampak serius ke kehidupan sturgeon di sana. Belum lagi dari tingkat reproduksi mereka yang rendah, sturgeon butuh bertahun-tahun untuk mencapai usia matang buat kawin. Emang sih setiap mereka kawin, satu ekor sturgeon bisa menghasilkan 250 sampai 400 ribu telur. Tapi tahu nggak berapa yang bisa bertahan sampai dewasa? Ya, cuman 2 sampai 3 ekor aja. Wah, kecil banget kan persentasenya? Belum lagi dari praktek penjualan ilegal telur-telur mereka. Karena 1 kilogram telur sturgeon harganya $10.000 US. Gila kan? Hampir 150 juta rupiah harganya. Sturgeon adalah ikan bottom feeder atau mereka lebih suka nongski di dasar sungai. Mulut mereka posisinya berada di bawah, mirip ikan pari. Walau terhitung sebagai ikan predator, sturgeon gak galak-galak amat dan cenderung cinta damai. Ditambah posisi mulutnya yang berada di bawah kepala membuat mereka nggak akan gigit-gigit. Udah banyak juga yang keep ikan ini di Indonesia. Tapi karena mereka ikan air dingin, jadi kamu harus siapin chiller. Kecuali kamu tinggal di daerah dingin. Tapi kamu nggak terlalu disaranin buat pelihara ikan ini. Ya karena kondisi alam mereka di sana dan di sini sangatlah berbeda. Hidup mereka udah pasti nggak sebahagia di alamnya. Mereka ini juga jadi maskot negara Rusia loh. Selain sturgeon, ada lagi ikan yang besar yang eksis di danau Rusia, yaitu taimen. Taimen ini mirip kayak salmon bentuknya. Badannya juga panjang dan punya moncong yang panjang juga. Selain itu, mereka juga punya gigi. Ikan yang dijuluki salmon raksasa ini bisa tumbuh sampai 1,5 meter. Dan selalu jadi favorit para pemancing karena powernya yang luar biasa. Mereka suka memangsa anak bebek,
ikan, dan makhluk kecil lainnya yang berenang di tepian sungai. Sekali hap, mangsanya langsung dimakan. Jenis taimen yang hidup di Rusia adalah Siberian taimen. Berbeda sama saudaranya yang lain, Siberian taimen hidupnya cuma di sungai saja. Mereka ogah buat mudik ke laut. Mereka suka tinggal di tempat yang adem dengan banyak ranting pohon di bawah sungai. Ikan ini demen banget sembunyi di bawahnya dan langsung gas kalau ngelihat ada mangsa di atas. Sama seperti salmon, mereka bakalan jalan jauh pas musim kawin. Biasanya itu terjadi pas musim semi. Selain dua ikan besar tadi, Rusia juga punya lele iblis berukuran mega yang juga selalu jadi favorit para pemancing, yaitu Wels catfish. Populasi mereka tersebar di Cina sampai ke Inggris dan selalu suka sama perairan yang adem. Banyak rekaman nunjukin kalau Wels catfish adalah predator yang kalem. Dia nggak akan rajin nyari makan dan lebih suka untuk berdiam di dasar danau dan tempat sembunyi. Walau bukan predator aktif, Wels catfish adalah ikan yang oportunis. Karena mulutnya besar, dia bisa menelan apa saja yang cukup ke dalam mulutnya. Dari ikan sampai burung pun bisa dia santap. Memang gila ya, beneran monster danau di Rusia. Selain yang besar, Rusia juga punya ikan-ikan berukuran sedang kayak Volga pike perch, yang juga warga lokal sungai Volga. Mereka suka banget makan ikan kecil dan udang. Gak kebayang deh kalau sampai nasib mereka bakalan keganggu sama perang. Sungai di Ukraina. Ukraina sendiri adalah negara yang bersebelahan banget sama Rusia. Sebelum nggak mau kalah dari Rusia, Ukraina juga punya sungai yang panjang nih, yaitu Sungai Dnieper. Pada 1200 tahun yang lalu, ada negara adidaya bernama Kievan Rus yang wilayahnya mencakup Rusia, Ukraina, dan Belarusia yang berpusat di tepi sungai ini. Jadi sungai ini menjadi spot menarik dan penting juga di Ukraina. Panjangnya 2.285 km dan ngelewatin Rusia dan Belarusia juga. Sungai ini juga menjadi faktor penting dalam perdagangan di sana karena kapal-kapal besar bisa lewat sini dengan aman. Tapi karena di sana emang negara yang suka turun salju, pas musim dingin ya semua stop karena danaunya beku. Lalu sungai sebesar dan sepanjang ini udah pasti jadi habitat banyak ikan dong. Kira-kira ikan apa aja ya yang hidup di sana? Ada yang unik-unik nggak nih? Atau gede-gede kayak di Rusia? Nah, kurang lebih ada 60 jenis ikan yang hidup di sungai Dnieper ini. Di Ukraina, kamu masih bisa nemuin sturgeon dan Wels catfish. Karena tipe airnya ya masih sama sih kayak Rusia. Jadi ikannya pun nggak terlalu beda jenisnya. Sungai Dnieper punya predator alami ganas dan kuat yang dijuluki ikan barakudanya air tawar. Badannya yang memanjang dan mulutnya dilengkapi gigi-gigi tajam membuat ikan ini bisa bergerak cepat mengejar mangsanya. Ikan ini bernama Northern Pike atau nama latinnya Esox lucius. Mereka terkenal sebagai ikan dengan tarikan yang kuat dan bikin namanya harum sebagai favorit para pemancing. Sampai ada iklan trip ke Danau Dnieper dan fotonya adalah orang lagi megang si pike ini. Ikan pike juga bisa ditemuin di Amerika Serikat dan jenisnya pun sama aja. Mungkin buat kamu yang bingung kenapa ikan ini bisa berada di dua tempat yang berbeda, padahal kan antara Amerika dan Eropa itu jauh banget. Northern pike berdiri tangguh sebagai apex predator di Sungai Dnieper. Gak cuma spesies warlock atau warga lokal, ada juga beberapa spesies ikan yang emang sengaja diperkenalkan di alam Ukraina. Salah satunya adalah ikan smallmouth buffalo yang berasal dari Amerika Serikat. Bentuknya rada mirip sama ikan mas ya. Di Ukraina juga ada ikan yang serem nih. Bentuknya aja udah bikin kamu merinding. Kamu pasti tiap ngelihat ikan ini berasa lihat alien. Karena ya bentuknya serem banget. Kayak alien beneran, mereka juga datang ke Danau Volga sebagai ikan invasif. Hewan ini bernama Ukraine Brook lamrey atau lamrey sungai Ukraina. Lamrey adalah jenis belut yang nyari makan dengan cara menghisap darah mangsanya. Mereka punya mulut berbentuk bulat dengan gigi-gigi yang akan mereka nempel di badan mangsanya dan mulai menghisap darahnya.
Mereka suka nempel di pinggir batu sambil menanti ikan besar yang lewat sebelum akhirnya nempel di badan ikan tersebut dan mencuri darahnya. Walau bentuknya serem, tapi lamprey adalah hewan yang borju karena dia suka di aliran air yang bersih. Makanya mereka nggak akan kamu temuin di Indonesia karena selain panas, airnya juga kotor. Lamprey Ukraina ini hidupnya juga ngenes karena fase terakhir hidup mereka adalah bereproduksi. Jadi habis kawin mereka meninggal. Kasian banget ya, nggak sempet bulan madu. Ukraina juga menyimpan perairan misterius yang kayaknya datang ke sana aja harus pakai izin khusus dan gak sembarang orang bisa berkunjung. Kamu masih ingat ledakan reaktor nuklir di Chernobyl? Sisa-sisa bangunan di sana masih ada dan ada kolam besar di tengah reaktor yang sampai sekarang masih ada airnya. Danau ini menjadi tempat tinggal banyak spesies ikan yang udah pasti dilarang buat ditangkap dan dibawa pergi dari sana. Tapi spesies ikan yang paling ngetop di situ adalah Welsh catfish-nya. Siapa sangka ikan lele ini bisa hidup di dalam air yang punya radiasi nuklir. Karena di sana nggak punya saingan dan persediaan makanan yang melimpah. Welsh catfish penghuni Chernobyl ya hidupnya bakal enak banget. Ukurannya juga gede banget. Nggak tahu karena faktor genetik yang diakibatkan oleh radiasi nuklir atau emang karena hidupnya enak tanpa hambatan aja. Mereka akhirnya bisa mencapai ukuran terbaiknya. Jeremy Wade dari River Monster pernah mencoba untuk mancing ikan di sana dan dapat satu ekor Welsh catfish berukuran sedang. Kata dia sih ukuran segitu masih remaja. Ikan ini tumbuhnya bisa jauh lebih besar. Sampai detik ini, Welsh catfish di Chernobyl masih ada dan menjadi penunggu danau peninggalan sejarah kelam Ukraina tersebut. Apakah mereka akan bertransformasi menjadi monster lele? Kesimpulan, sampai detik ini, perang antara Rusia dan Ukraina belum terjadi. Walau Rusia udah nyiapin lebih dari 100.000 tentaranya di perbatasan dan siap kapan aja buat ngebombardir Ukraina. Mungkin ya kita sih ngarepnya perang kayak gini nggak bakalan terjadi ya. Karena dampaknya bakalan buruk banget buat lingkungan dan pastinya flora dan fauna di sana. Ya kita nggak bakalan tega sih ngelihat Sturgeon di sana nasibnya makin ngenes. Karena selain emang udah terancam punah, bisa saja tempat tinggal mereka akhirnya kena senyawa kimia atau bom. Ya perang nggak akan pernah menguntungkan mereka yang nggak terlibat. Lebih banyak bencana daripada hikmah dan manfaat yang dihasilkan dari perang. Kalau menurut kamu lebih baik mana? Apakah ikan yang di Ukraina atau di Rusia? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.